berjagalah dan berdoalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana. Haleluya. Banyak kabar menyatakan. Haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Haleluya. Lihat keadaan dunia sekarang bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana. Haleluya. Banyak kabar menyatakan. Haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Dalam Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Haleluya. Lihat dunia bergelora. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana. Haleluya. Banyak kabar menyatakan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin. Haleluya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami memuji nama-Mu yang agung, mulia, kudus. Amin. Haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan. Haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu Bapa. Engkau telah memilih kami menjadi anak-Mu, dan kami mengenal kebenaran Tuhan. Dulu kami hidup di dalam hamba dosa. Dulu kami tidak mengenal kebenaran. Dulu kami mengenal akan kegelapan. Tapi sekarang kami dapatkan kasih karunia Tuhan. Sekarang kami mengenal kebenaran Tuhan. Sekarang kami cinta Tuhan. Haleluya. Sekarang kami mendapatkan kasih karunia Tuhan. Dulu kami orang dunia. Dulu kami tidak mengerti. Tapi sekarang kami menjadi anak-Mu Bapa. Sekarang ku mengerti. Sekarang aku mau melangkah di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kuduskan hati kami. Sucikan mulut hamba-Mu. Sucikan tubuh jiwa roh kami. Kami mau baca firman-Mu.
Kami lapar haus dengan firman-Mu Tuhan. Oh haleluya. Engkau satu-satunya Tuhan Yesus. Engkau Bapa kami, Engkau juru selamat kami, Engkau sentral hidup kami, Engkau kepala atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Segala dosa, segala kesalahan kami ampun, ampun Bapa. Roh Kudus kan tuntun hidup kami, Roh Kudus kan pimpin hidup kami, Roh Kudus tuntun hidup kami, untuk kami melangkah di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kekudusan Yesus selamanya. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, dan selamat malam. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Selasa malam tanggal 29 Maret 2022. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa hidup sampai detik ini. Bapak Ibu selalu katakan, itu anugerah Tuhan. Jangan pernah melawan Tuhan. Jangan pernah keluar statement-statement yang negatif. Jangan pernah keluar dari pikiran, dari hati, dari perilaku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya tegas sebagai hamba Tuhan, karena saya juga konsekuen. Saya tegas dalam diri saya. Saya jauh dari dosa, tapi dekat dengan Tuhan. Mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, benci terhadap dosa, jauh dari dosa, tapi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mau taat apa yang Tuhan perintahkan Tuhan Yesus. Aku mau taat Bapa. Bentuklah hidupku Yakub rahmat. Bentuklah hidupku sekeluarga. Bentuklah hidup kami sekeluarga Bapa. Bentuklah kami semua anak-anak-Mu Bapa, untuk memiliki karakter Kristus dan hidup berpadanan sesuai dengan firman Tuhan. Itu hidupku, hidup kita Bapa, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Bukan dunia ini, tapi Yesus sebagai sumber utama, sebagai patokan yang sempurna, pegangan yang sempurna, hanya kepada Dia, Yesus Kristus. Kita bersyukur. Apalagi situasi dunia saat ini, apa yang sudah dihadapkan dunia ini saudara. Dunia kacau ya. Bapak Ibu kalau baca berita-berita di televisi, semua keadaan dunia nih. Waduh, orang makin jahat ya, tidak mengenalkan kebenaran Tuhan. Silakan, hidup punya semua pilihan kok. Ya, saya semua pilihan mau melayani Tuhan atau melayani dunia. Sekarang pakai logika saja saudara. Kalau melayani di dunia apa dari dunia? Cari uang. Uang juga nggak dapat. Cari pinjaman, apa dengan mudah dapat? Nggak bisa. Tapi kalau cari Yesus gratis. Setiap saat kita bisa panggil nama Yesus. Dan terbukti saya dipelihara sama Tuhan. Bersama Bapak Ibu. Termasuk Bapak Ibu saudara semua. Yang mengalami goncangan. Menghadapi pergumulan. Jangan pernah takut. Jangan pernah khawatir. Jangan fokus kepada masalah. Jangan fokus kepada pergumulan. Tapi fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada masalah, saudara makin pusing. Rasa cemas, rasa khawatir. Contoh misalnya kalau saudara mikirin hutang terus ya. Hutang belum dibayar. Emang saudara pikir hutang bisa langsung ada uang langsung datang bisa dibayar? Tidak. Tambah stres. Banyak orang mikirin hutang akhirnya bunuh diri. Ada yang mencuri, korupsi, segala macam. Perbuatan negatif. Tapi kalau kita berserah kepada Tuhan. Tuhan berkata dalam firman-Nya. Bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Tuhan berfirman dalam Mazmur 37 ayat 5. Berserah hidupmu serahkan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dan percaya kepadanya. Tuhan akan bertindak. Itu saya aminkan firman Tuhan. Saya hafal ayat firman Tuhan. Karena saya hayati firman Tuhan. Saya baca tiap hari, tiap saat saya selidik firman Tuhan. Landasan hidup saya bersama Bapak Ibu hanya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sebagai sumber utama, maka Tuhan akan tolong kita. Seperti yang saya sampaikan kemarin ya. Tentang Raja Salomo. Atau tadi pagi saudara. Salomo dapat sukses, kekayaan dan hikmat. Itu datang dari siapa? Dari Tuhan. Maka kalau utamakan sumbernya Tuhan. Jangan pernah bersandar pada akal kekuatan kita. Apa sih kita ini? Kita mohon maaf. Kita tidak ada apa-apanya. Kita bodoh saudara. Lebih bagus di hadapan Tuhan kita bodoh. Kita ngomong sama Tuhan. Aku orang bodoh Tuhan. Di hadapan Tuhan harus rendah hati. Kita buktikan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat. Nggak ada arti apa-apa. Saudara saya nggak ada arti apa-apa di depan Tuhan. Hidup kita berarti oleh karena kasih Tuhan.
Hidup kita berarti karena Tuhan yang sangat mencintai kita, diangkat sama Tuhan. Coba saudara, coba kita baca firman Tuhan kalau di Ulangan 28 nih saudara. Kalau kita ikutin firman Tuhan, Tuhan angkat kita saudara. Ini dalam firman Tuhan. Coba saya mau bacakan saudara. Supaya kita selalu dapat kekuatan, saya selalu dapat kekuatan dari Tuhan. Kenapa? Yesus saya jadikan sentral dalam hidup saya. Kalau Yesus menjadi sentral, saya taat kepada firman, maka Tuhan pelihara hidup saya. Ini firman Tuhan katakan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1. Demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ini firman. Ini firman bukan sekedar ngomong saudara. Ini atas bukti. Kalau saudara benar-benar dengar firman Tuhan yang saya sampaikan, termasuk hamba-hamba Tuhan saya, dengar baik-baik. Nggak apa-apa, lebih bagus sibuk firman Tuhan daripada sibuk dunia. Kalau dengar firman Tuhan sibuknya berarti bergaul dengan Tuhan. Tuhan lihat dari surga. Kalau saudara pandang kepada dunia, memang dunia pandang saudara. Saudara gagal, dihina sama dunia. Tapi kalau kita cari Yesus, dia dengar doa kita. Maka janji Tuhan, dia akan angkat kita di atas segala bangsa. Maka di ayat kedua, segala berkat akan datang kepadamu. Ini firman Tuhan tuh, ini firman Tuhan tuh. Sekarang kalau bukan firman Tuhan, ada lagi siapa yang berani janji? Teman, saudara bisa mengangkat gini. Apa ada saudara, ada teman yang bilang, kalau kamu dengar suaraku, aku akan angkat engkau menjadi kepala atas semuanya. Akan dikasih uang bertriliun-triliun, bermiliar. Bisa keselamatan bisa dibeli, surga bisa dibeli, damai sejahtera bisa beli. Orang kena COVID tidak bisa sembuh, malah mohon maaf ya, mati suruh kena COVID. Kalau Tuhan tidak izinkan hidup. Saya atas izin Tuhan, saya tidak pernah kena COVID saya. Termasuk Bapak Ibu. Malah jemaat yang saya doakan yang kena COVID sembuh semua. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Bukan saya penyembuhnya loh, jangan salah. Yesus yang menyembuhkannya. Tapi saya berdoa kepada Yesus. Saudara dan saya berdoa kepada Yesus. Sumbernya Tuhan Yesus. Kalau sumbernya adalah Tuhan Yesus, segala berkat akan datang kepadamu. Dan menjadi apa jadi? Menjadi bagianmu. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, jadi anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu, diberkatilah bakulmu, dan tempat adonanmu, dan seterusnya. Ini Ulangan 28 ayat 1-14. Tapi jangan dibalik, kalau kita jauh dari Tuhan, itu kutuk. Oleh itu, mari kita mencari Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita baca di malam ini. Selalu kalau malam kita baca perjanjian baru. Supaya senantiasa hidup kita diperbarui. Pikiran kita, paradigma kita. Supaya sebelum kita berbaring, hidup kita diperbarui untuk menghadapi esok hari. Supaya hari demi hari kita melangkahlah bersama dengan Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri. Jangan melibatkan hanya uang, kekuatan sendiri. Tapi libatkan Tuhan dalam seluruh perilakumu. Libatkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan di 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 demikian firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-9 demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri dengan kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamberes menentang Musa, demikian juga mereka menantang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Ayat 9 terakhir. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yamberes, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena dengan membaca firman Tuhan makin terbuka rohani kita.
Makin terbuka keadaan dunia seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara semua yang setia baca firman Tuhan. Yang rajin ikuti firman Tuhan. Yang rajin renungkan firman Tuhan. Saudara kalau rajin dengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Termasuk saudara rajin dengarkan firman Tuhan dari para hamba Tuhan. Semua berarti kalau saudara dengarkan saya. Dengarkan para hamba Tuhan. Itu saya diutus oleh Tuhan loh Bapak Ibu. Ini terbukti nyata kok. Kalau tidak diutus Tuhan, saudara, udah sakit saya. Ya, udah bisa, sudah patah semangat, saudara. Namanya manusia kan bisa jenuh. Faktor manusia ada rasa malas, rasa jenuh, bosan, dan ada segala kendalanya. Ya, kalau itu bukan dari kehendak Tuhan. Tapi kalau kehendak Tuhan, sampai detik ini, saya tidak pernah malas dan tidak pernah absen. Dari sejak 1 Januari 2021. Bukan karena hebat saya dalam nama Yesus. Tidak. Saya angkat kaki ini. Saya dalam nama Yesus saya tepuk. Ini bukan karena kekuatan manusia. Itu karena sumber Tuhan Yesus. Dinyatakan bahwa Yesusku hidup. Tuhan Yesus hidup. Kalau kita percaya kepada dia Yesus, saudara harus alami kekristenan itu. Harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bukan teori menjadi orang Kristen. Bukan ditulis di KTP Kristen. Christ, Kristen, Christ. Pengikut Kristus. Murid Yesus. Anak Tuhan Yesus. Makanya kalau anak Tuhan Yesus. Saudara firman Tuhan di ayat yang ke-1. 2 Timotius ayat 1. Ketahuilah pada hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Berarti sudah jelas. Saat ini kita masa-masa kesukaran saudara. Terjadi gempa. Terjadi bencana banjir. Terjadi perang. Ukraina Rusia sampai sekarang terus terjadi peperangan. Harga-harga naik. Masa-masa kesukaran beda sama dulu saudara. Saudara cari kerjaan sekarang, cari bisnis lebih susah dibandingkan dulu. Kalau saudara bisa mudah, itu karena berkat Tuhan. Itu karena anugerah Tuhan. Tuhan yang bikin mudah. Ya, ada satu tangan Tuhan yang tidak kita kelihatan. Ada pribadi yang sempurna yang tidak kita bisa lihat karena kita orang berdosa tidak bisa lihat. Tapi Yesus yang Maha Kudus, Yesus yang Maha Sempurna, dia adalah Allah pencipta segala. Dia lihat apa yang kita kerjakan. Waktu mari kita kita ingat, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Berarti saat ini masa-masa kesukaran ini kita dikasih hikmah dari Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita mengerti firman Tuhan bahwa ini adalah hari-hari terakhir. Oleh karena itu di hari terakhir mari kita berbondong-bondong cari Tuhan. Karena bukti nyata hari terakhir cocok saudara. Di ayat kedua, manusia akan mencintai diri sendiri. Udah pasti sekarang ini manusia makin egois. Menjadi hamba uang. Coba saudara, makin saudara kalau jelas saudara cari uang menjadi hamba uang, bisa menjadi hamba dosa. Kalau uangnya yang menjadi patokan saudara. Kalau Tuhan hidup kita Tuhan, yaitu uang, berarti cinta akan uang. Kata firman Tuhan, cinta akan uang, itu menjadi akar segala jenis kejahatan. Coba nih. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dan berbagai duka. Coba apa contohnya itu uang? Korupsi. Ya korupsi, mencuri, membunuh, segala macam gara-gara uang toh. Membunuh, mencuri dan lain sebagainya. Karena apa? Patokan yang menjadi Tuhan, dia menjadi hamba uang. Jadi kalau menjadi hamba uang bisa melakukan yang tidak benar. Tapi kalau kita menjadi hamba Tuhan, sentralnya Tuhan Yesus. Kalau sentral Tuhan Yesus, Tuhan sanggup pelihara hidup kita. Jadi jelas di sini, ini keadaan dunia sudah tidak jelas. Ini bukti nyata. Ini di ayat ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat memegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka pengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih mengutamakan nafsu daripada menurut Allah. Ini ciri-cirinya orang-orang yang jauh dari Tuhan. Udah banyak ini peristiwa saudara. Jelas ini menjelang hari-hari akhir, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Antikris terjadi, antikris seperti di dalam surat 1 ini cocok. Semua kalau saya baca firman Tuhan, kegenapan firman Tuhan cocok saudara. 1 ini pasal 2 ayat 18. Demikian firman Tuhan ayat terakhir. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu yang benar adalah waktu yang terakhir. Ini sudah kita menjadi waktu terakhir, saudara. Ya, banyak hal kesukaran terjadi, antikris banyak. Pokoknya kegenapan firman satu persatu dipenuhi. Bukti nyata kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Oleh itu, kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, mari sama-sama bersama saya. Kita nantikan kedatangan Tuhan. Bukan menantikan kematian, bukan menantikan yang buruk, tapi menantikan kemuliaan bersama Tuhan. Berjaga dan berdoa. Karena Yesus segera datang. Dan kita semua diberkati sama Tuhan.
Kita semua, saya berdoa kepada Bapak Ibu Saudara semua, diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati, pelayanan diberkati, sumber segala berkat datang dari Yesus Kristus. Dan Tuhan akan cukupkan segala keperluan kita, akan dicukupkan seperti dalam Filipi pasal 4 ayat 15, ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Zaman sekarang berjagalah, amin, haleluya. Lihat dunia bergelora, amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, haleluya. Berlindunglah dalam sabdanya Tuhan Yesus, amin, haleluya. Jangan sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus, amin, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, berjaga dan berdoa dekat dengan Tuhan. Sentralnya Tuhan Yesus, Tuhan pelihara hidup Bapak Ibu Saudara semua bersama saya sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Bapa di surga, surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita semua. Immanuel, puji Tuhan, haleluya, amin.